Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dina Mena Kodari akan mempresentasikan bagian ketiga, yaitu layanan konsultasi. Mari kita deskripsikan secara umum. Layanan konsultasi dapat disingkat dengan KSI, merupakan layanan di mana seorang konselor menanggapi seorang pelanggannya yang disebut dengan konsulti atau klien dalam hal menangani kasusnya, yaitu menambah wawasan, pengetahuan, dan cara-cara yang mungkin dia dapat laksanakan dalam membantu individu atau pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor dengan konsulti atau klien. Selanjutnya, pada poin B terdapat tujuan layanan konsultasi yang dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Yang di sini dimaksudkan adalah konsultasi atau kegiatan konsultasi dimaksudkan agar konselor dapat membantu seorang konsulti dalam mencari atau menggali kemampuannya sendiri dalam memilih jalan mengentaskan masalah dengan pihak ketiga atau membantu konsulti dalam memilih membantu mengentaskan si pihak ketiga. Selanjutnya pada tujuan khusus. Dalam kaitan ini, proses pemberian bantuan dan tindakan konsultasi terhadap pihak ketiga dan di sisi kedua bermaksud mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga. Tujuan khusus dari konsultasi adalah kegiatan yang dilakukan konselor dengan konsulti bermaksud untuk membantu pengentasan masalah pihak ketiga, di mana konsulti mencari kemampuannya sendiri dalam membantu pengentasan masalah pihak ketiga. Selanjutnya, pada poin C terdapat komponen. Ada 3 komponen dalam layanan konsultasi. Yang pertama konselor, yang kedua konsulti, dan yang ketiga pihak ketiga. Pertama, konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Konselor mempraktikkan teknik-teknik konsultasi yang secara simultan juga melaksanakan prinsip dan asas-asas konseling, serta jika diperlukan melaksanakan kegiatan pendukung konseling. Yang kedua, konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan kepada pihak ketiga. Menjadi tanggung jawabnya konsulti tersebut. Yang ketiga, pihak ketiga adalah individu yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Setelah poin C tadi, kita lanjut kepada poin D, yaitu asas. Di dalam asas ada yang pertama, etika dasar konseling. Ada 3 dasar etika konseling. Yang pertama, kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Kerahasiaan yang dimaksud adalah konselor mempunyai asas yang harus dituruti, yaitu kerahasiaan berupa segala informasi berkenaan dengan konsulti atau pihak ketiga tidak boleh diketahui oleh orang lain atau dibocorkan kepada orang lain. Selanjutnya, pada asas keterbukaan atau kesukarelaan, konsulti dengan kesukarelaannya menceritakan segala permasalahannya dengan pihak ketiga kepada konselor tanpa rasa dipaksa atau tidak nyaman. Lalu pada asas terakhir atau etika dasar terakhir, ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Dalam proses konseling yang sudah dilakukan, tetap keputusan diambil oleh klien itu sendiri, tidak boleh dalam paksaan ataupun keputusan diambil oleh konselor, melainkan keputusan itu berupa keputusan mutlak seorang konselor. 2. Kemandirian. Apa sih kemandirian itu? Di dalam proses konseling diharapkan konsulti atau klien mendapati diri yang mandiri. Konsulti diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian seperti: pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Memahami dan menerima diri sendiri yang dimaksud adalah menerima kekurangan, kesalahan, dan menerima segala kelebihan juga permasalahan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya pada poin B, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Menerima lingkungan adalah poin di mana si konsulti atau klien harus memahami lingkungannya, tempat dia tinggal, tempat dia bernaung, apapun kejadian yang di sana dia harus terima. Selanjutnya,
mengambil keputusan secara positif dan tepat. Kemandirian pada tahap ini, konsulti diharapkan dapat memilih jalan keluar atau memilih keputusan yang tepat dan secara positif. Pada poin D, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Setelah konsulti atau klien menetapkan keputusannya atau apa yang akan dilakukan, kemudian konsulti harus bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan tersebut. Selanjutnya, mewujudkan diri sendiri. Dalam hal mewujudkan diri sendiri ini adalah tahapan di mana diri konsulti mengentaskan permasalahan dirinya atau permasalahan pihak ketiga. Setelah poin kedua yaitu kemandirian, sekarang ada poin ketiga yaitu asas-asas lain. Asas-asas lain yang dimaksud adalah asas kegiatan, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan asas tuturi handayani. Pada poin E, terdapat pendekatan strategi dan teknik. Yang pertama, pendekatan. Dalam layanan konsultasi dilakukan secara dua tahap, berbeda dengan layanan konseling perorangan. Kalau layanan konseling perorangan, konselor langsung bertatap muka dan mengentaskan masalah klien. Namun, kalau dalam layanan konsultasi, konselor melakukan dua tahap. Yang pertama, di mana proses konselor dan konsulti mencari cara untuk mengentaskan masalah pihak ketiga. Setelah ditemukannya suatu cara tersebut, maka konsulti melaksanakan cara itu kepada pihak ketiga dalam proses pengentasan masalah. Jadi, konsulti dalam layanan konsultasi adalah sebagai perantara permasalahan pihak ketiga. Atau konselor sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi mempunyai tertuju pada dua pihak, yaitu pihak kedua dan pihak ketiga. Pihak kedua itu adalah konsulti, yang melalui proses konsultasi kemampuannya akan dikembangkan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. Lalu yang kedua ada pihak ketiga, yaitu orang atau individu yang menurut konsulti sedang mengalami masalah. Apa yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi? Yang dapat dikembangkan adalah WPKNS. Apa WPKNS? WPKNS adalah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Wawasan, konsulti perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga itu sendiri, permasalahan, lingkungannya, dan hal yang terkait di dalamnya. Lalu, pengetahuan, konsulti perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang spesifik berkenaan dengan kaitan antara diri pihak ketiga dan lingkungan dan permasalahannya. Selanjutnya, keterampilan secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Lalu, nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana ia memandang pihak ketiga dan manusia lainnya, nilai-nilai sosial, dan nilai moral. Yang terakhir ada sikap, bagaimana konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya. Sikap yang positif dan dinamis perlu dikembangkan melalui konsultasi. Dengan nilai yang sikap demikian, kita diharapkan dapat terbentuk hubungan yang kondusif antara konsulti dan pihak ketiga. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling dapat keseluruhan proses layanan konsultasi. Warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan, atau lebih spesifik, sebelum konsulti diarahkan untuk menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendirilah yang perlu dibenahi. Hal ini mengingat bahwa permasalahan yang timbul pada pihak ketiga ada kalanya justru berpangkal atau dilatar belakangi oleh kondisi WPKNS konsulti sendiri. Apabila WPKNS konsulti itu terbenahi secara tepat, boleh jadi penanganan terhadap pihak ketiga yang semula oleh konsulti dianggap bermasalah tidak perlu lagi dilaksanakan. Maksud dari hal tersebut adalah sebelum dilakukannya konsultasi atau penanganan pada pihak ketiga, dibenahi dulu diri si konsulti tersebut. Siapa tahu permasalahan yang dia keluhkan kepada konselor, yaitu permasalahan pihak ketiga, ternyata dilatar belakangi oleh dirinya sendiri yang belum benar dalam WPKNS. Dan boleh jadi konseling ini cenderung ke konseling perorangan. Yang ketiga yaitu teknik.
dibagi menjadi dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Pada teknik umum, yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, khususnya tentang layanan konsultasi, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan di dalam keseluruhan proses itu. Digunakan teknik yang membangun hubungan dan mendalami masalah. Teknik-teknik umum ini diperlukan baik dalam layanan konseling perorangan maupun konseling individu. Lanjut pada teknik khusus, dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Teknik-teknik ini terbentang dari perumusan tujuan, yaitu hal-hal yang ingin dicapai oleh klien atau konsulti dalam bentuk tingkah laku nyata, pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan jika perlu, alih tangan kasus. Jadi dalam teknik umum dilakukan teknik-teknik awal atau teknik yang seperti biasa dilakukan, seperti menerima, bagaimana cara duduk dan membuat nyaman seorang konsulti dalam proses konseling tersebut. Dan pada teknik khususnya, teknik ini dimaksudkan untuk agar masalahnya terentaskan dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan dirumuskan oleh konsulti itu sendiri. Lanjutnya pada pemberian nasihat, teknik khusus juga di mana konselor memberikan nasihat dan penyusunan kontrak. Dan jika memang dalam proses konseling tersebut diketahui bahwa masalah yang dialami oleh konsulti atau pihak ketiga bukan kewenangan dari konselor, maka perlunya ada alih tangan kasus. Lalu pada poin keempat, ada penguasaan teknik oleh konsulti. Konsulti harus menguasai teknik yang pertama, keterampilan yang perlu dikuasai konsulti dan diterapkan kepada pihak ketiga adalah aplikasi atau alat-alat pendidikan. 3M, yaitu mengembang dan mendalami masalah, pertanyaan terbuka, dorongan minimal refleksi, serta teknik khusus mengubah tingkah laku seperti pemberian informasi dan contoh, latihan sederhana dan pemberian nasihat yang tepat. Semua keterampilan itu berguna untuk meletakkan dasar hubungan dan membangun interaksi yang kondusif dan produktif antara konsulti dan pihak ketiga dan mengubah tingkah laku pihak ketiga. Lalu ada keterampilan lain yang perlu dimiliki konsulti ialah alih tangan pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak lain. Apabila konsulti ternyata tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga atau permasalahannya pihak ketiga itu bukan kewenangan konselor atau konsultan untuk menanganinya. Kita lanjut pada poin kelima, ada strategi BMB3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Dengan adanya BMB3 ini, maka proses konseling lebih kondusif dan lebih produktif di mana konselor mengarahkan konsulti untuk berpikir, merasakan, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab atas keputusannya dalam menangani dan membantu masalah pihak ketiga. Selanjutnya pada poin keenam, ada waktu dan tempat. Kapan dan di mana konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua pihak diutamakan. Di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga, lebih jauh, waktu dan tempat penyelenggaraan pelayanan antara konsulti dan pihak ketiga juga atas kesepakatan dan kenyamanan dan jaminan atas asas-asas konseling. Jadi waktu dan tempat harus berdasarkan atau diutamakan itu pertama kenyamanan dan harus dilaksanakan atas kesepakatan antara pihak konsulti dan pihak ketiga. Dengan adanya kenyamanan tersebut, maka mereka berdua, yaitu pihak-pihak tadi, dapat menjalankan proses konseling dengan lebih baik dan lebih terbuka. Poin ketujuh ada keterkaitan. Keterkaitan ada dua lagi, yaitu keterkaitan jenis layanan dan keterkaitan kegiatan pendukung. Pada keterkaitan jenis layanan KSI atau konseling individu tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan.
Pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih di antara 2 atau lebih pelaksanaan konsultasi. Apalagi dalam konsultasi berkelanjutan dapat dilaksanakan kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumen kunjungan rumah atau bahkan konseling perorangan terhadap konsulti. Jadi, dalam layanan konsultasi ada kemungkinan bahwa konsultasi ini bukan hanya menjadi layanan konsultasi biasa, melainkan dapat terkait dengan layanan konsultasi perorangan, bukan layanan konseling perorangan, atau keterkaitannya dengan layanan-layanan lainnya. Selanjutnya, pada keterkaitan pihak pendukung, dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Pemanfaatan kegiatan pendukung disesuaikan dengan keperluan konsulti dalam kegiatan konsultasi dan keperluan penanganan pihak ketiga oleh konsulti. Jadi dalam melaksanakan proses konsultasi pasti memerlukan bantuan atau kegiatan pendukung. Selain dari keterkaitan dengan jenis layanan yang lain, pasti layanan konsultasi ini berkaitan juga dengan kegiatan pendukung, di mana kegiatan pendukung itu dapat menunjang dan membantu seorang konselor dalam membantu konsulti memilih atau menambah pengetahuan tentang permasalahannya dengan pihak ketiga. Setelah tadi kita bahas bahwa kegiatan pendukung dapat berhubungan dengan layanan konsultasi, mari kita jelaskan apa itu kegiatan pendukung dari masing-masing bagiannya. Yang pertama, ada aplikasi instrumentasi. Hasil aplikasi instrumentasi seringkali diperlukan untuk mendalami kondisi pribadi pihak ketiga. Misalnya, konsultasi seorang guru mata pelajaran yang menginginkan peningkatan kemampuan belajar siswa-siswanya, memerlukan data tentang kondisi kegiatan belajar siswa. Hasil AUM PTSDL sangat diperlukan. Masalah-masalah siswa dalam bidang keterampilan belajar, sarana belajar, kondisi belajar, dan lingkungan fisik belajar, serta lingkungan sosio-emosional akan sangat menentukan arah dan isi konsultasi antara guru mata pelajaran itu dengan konselor. Aplikasi instrumentasi ini yang dimaksud tadi adalah dalam proses konsultasi, misalnya dicontohkan seorang guru yang ingin murid-muridnya meningkatkan hasil belajarnya, maka guru tersebut datang ke konselor atau guru BK. Dan guru BK itu melihat hasil AUM PTSDL, di mana diketahui bahwa AUM PTSDL adalah AUM yang berisikan tentang masalah-masalah belajar. Dari situ, guru tadi mengetahui apa yang dialami oleh siswa-siswanya, hambatan-hambatan apa yang dialami oleh siswanya, dan bagaimana kemungkinan cara yang akan diambil untuk menangani masalah-masalah tersebut tadi. Lanjut, pada poin kedua ada himpunan data. Data yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam konsultasi mungkin telah tersedia dalam AUM umum dan AUM PTSDL. Hasil belajar, riwayat kesehatan, cita-cita, keterangan tentang orang tua siswa, dan lain-lain. Pihak-pihak yang berkonsultasi dan juga konsultan dapat menggunakan data itu, baik secara langsung maupun dengan cara mengolah kembali untuk memperoleh data yang lebih aktual. Dalam pelaksanaan proses konseling atau konsultasi, pasti kita mempunyai atau memerlukan cara untuk mengukur bagaimana kemungkinan dia mempunyai masalah tersebut. Misalnya, mungkin dalam belajar saya terlihat lesu atau terlihat tidak semangat. Lalu konselor mencari tahu kenapa alasan anak saya ini terlihat lesu atau sakit. Dilihatlah riwayat kesehatannya. Ternyata diketahui bahwa riwayat kesehatannya anak tersebut atau saya sebagai contoh sedang mengalami sakit atau pernah mengalami sakit sebelum hari dia masuk saat itu. Poin ketiga ada konferensi kasus. Konferensi kasus diselenggarakan pada lembaga yang di dalamnya terdapat sejumlah personalia atau individu dengan kedudukan dan kewenangan yang tidak sama. Keterkaitan konferensi kasus dalam layanan konsultasi terletak pada tujuan konferensi kasus itu sendiri, yaitu mengenal lebih mendalam kasus yang dibahas dan menggalang komitmen dengan pihak-pihak yang hadir dalam konferensi kasus yang bersama-sama menangani kasus yang dibahas itu. Konferensi kasus sendiri itu adalah kegiatan di mana
konsultan atau konselor berkumpul dengan orang-orang yang berkaitan dengan pihak yang bermasalah. Contohnya, Andi adalah siswa yang sering membolos. Konselor atau guru BK memanggil orang tuanya, memanggil temannya, dan memanggil wali kelasnya untuk melakukan konferensi kasus. Di dalam kegiatan konferensi kasus tersebut, konselor mencari tahu dari pandangan pihak-pihak yang berbeda bagaimana kondisi si Andi di lingkungan-lingkungan yang berbeda, di rumah seperti yang di orang tua hadapi, di lingkungan teman atau sosialnya, dan di lingkungan sekolahnya dengan gurunya. Lanjut, pada poin keempat ada kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah sejalan dengan tujuan konferensi kasus, yaitu lebih mendalami masalah individu yang mengalami masalah. Dalam layanan konsultasi, posisi kunjungan rumah dapat dilakukan oleh konsulti sebelum berlangsungnya proses konsultasi. Dapat pula dilakukan di tengah proses konsultasi yang berjalan berkelanjutan. Kunjungan rumah ini yang dimasukkan, kalau tadi konferensi kasus membawa orang-orang yang berkaitan dengan klien atau orang yang bermasalah, berbeda lagi dengan kunjungan rumah walaupun tujuannya sama. Kunjungan rumah adalah misalnya saya sebagai konsulti mengunjungi pihak ketiga rumahnya. Dengan cara mengunjungi rumahnya tersebut, saya dapat mengetahui bagaimana lingkungan fisik rumahnya atau lingkungannya, bagaimana kondisi di lingkungan sekitarnya, dan mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat membantu konsulti memberikan informasi kepada konselor untuk mencari solusi kembali. Lalu pada poin kelima ada tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan diselenggarakan dengan meminta konsulti membaca buku atau artikel dengan materi yang terkait dengan permasalahan pihak ketiga. Hasil bacaan tersebut dapat memperluas PPKNS konsulti dan dapat dibahas secara langsung dalam proses konsultasi. Tampilan kepustakaan ini adalah proses di mana seorang konselor memberikan sebuah artikel atau buku yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh konsulti. Dalam hal tersebut, mungkin konsulti dapat memahami lebih luas dan memperluas PPKNS-nya. Iya. Lalu kita lanjut pada yang terakhir, kegiatan pendukung yang terakhir ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan apabila masalah pihak ketiga yang dibawa konsulti adalah masalah yang tidak menjadi kewenangan konsultan untuk terlibat dalam penanganannya. Misalnya, contohnya seperti konsulti berkonsultasi dengan konselor tentang pihak ketiga, di mana pihak ketiga ternyata permasalahannya adalah yang berkaitan dengan kewenangan seorang dokter, maka konselor tidak mempunyai kewenangan untuk mendiagnosis secara kedokteran. Untuk itu, konselor menggunakan kegiatan pendukung yaitu alih tangan kasus, supaya permasalahan pihak ketiga dapat dituntaskan pada bidangnya dan segera mendapatkan solusi. Pada poin F, ada operasional layanan konsultasi. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Satlan yang lengkap dengan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga, serta secara garis besar permasalahannya. Sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui tata fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Lalu poin kedua, pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Kegiatan utama berikutnya adalah mendorong dan melatih konsulti untuk membantu menangani masalah yang dialami pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui BMB 3. Konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Poin ketiga ada penilaian. Penilaian terdapat 3 poin lagi, yaitu pertama, penilaian segera atau LASEK. Fokus terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah AKURS. 2. Penilaian jangka pendek atau LAJAPEN. Fokus terpusat pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal
dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga sudah dapat menjadi bagian dari sarana Lai-Japeng. Ketiga, penilaian jangka panjang atau Lai-Japeng. Sasaran utama ialah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awal dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Dalam penilaian jangka panjang, dapat dikatakan berhasil atau sukses jika apa yang dilaksanakan konsulti dalam menangani masalah pihak ketiga disebut tuntas dan pihak kedua merasa permasalahan dengan pihak ketiga atau pihak ketiga masalahnya merasa sudah terentaskan. Pada penilaian jangka pendek, fokus dipusatkan pada konsulti pelaksanaan hasil konsultasi terutama respon antara dampak awal dan tindakan konsulti. Dilihat dari apa yang sudah dilakukan konsulti, apakah berdampak negatif atau tidak. Lanjut pada poin keempat, tindak lanjut dalam laporan. Laporan berupa lapel prop atau laporan pelaksanaan program, memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Lapel prop ini dapat disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti.